Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Resmano Arif dari Forum News Network. Bagaimana? Ada yang sudah hari ini menjalankan ibadah sholat Idul Adha-nya ya, tapi banyak yang akan dilakukan besok ya. Kapanpun Anda melaksanakannya, selamat Hari Raya Idul Adha. Dan tidak perlu kita kemudian mempertentangkan antara satu dengan yang lainnya ya, supaya lebih aman negara ini. Karena sekarang ini kita sedang dihebohkan dengan soal judi online atau judol begitu ya, dan ini muncul pro kontra, menyusul usulan dari Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi agar para pelaku atau korban, terserah Anda menyebutnya seperti apa, judi online itu masuk dalam daftar penerima bansos gitu ya. Dan alasannya ya karena mereka ini sekarang dengan bansos itu dengan judi online itu mereka kemudian masuk menjadi orang yang miskin ya, bahkan sangat miskin karena banyak di antara mereka kemudian terjerat dengan pinjaman online atau pinjol. Jadi judol dan pinjol ini memang seperti kakak beradik gitu ada yang nyebutnya, tapi ada juga ini seperti dua sisi mata uang begitu ya. Orang-orang yang banyak sekali orang yang terjerat pinjol itu karena dia tergila-gila pada judi online. Nah, soal ini memang kemudian menimbulkan pro kontra. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat begitu. Ada yang misalnya kalangan anggota DPR, ada yang langsung menolak, tapi ada yang juga sepakat tapi dengan catatan bahwa itu hanya bersifat sementara. Saya kira memang kalau dari sisi profesinya, sisi pekerjaannya atau statusnya, memang banyak di antara para pelaku judi online ini sebenarnya tidak layak kalau masuk dalam daftar penerima bansos gitu. Karena ini misalnya kalau kita baca dalam beberapa waktu terakhir ini ada misalnya perwira TNI, kemudian juga ada bintara polisi, bahkan suami istri bintara polisi. Tapi karena judi online ini kemudian mereka ini jadi jatuh miskin, terjerat dengan utang yang jumlahnya kadang-kadang sangat fantastis dan itu jauh di luar kemampuan mereka untuk membayarnya. Ya kan, kalau dari sisi statusnya mereka tidak layak untuk menerima bansos, tapi kalau lihat kondisinya akibat dari judi online itu, ya mereka itu sangat layak untuk menerima bansos. Nah, soal ini ternyata pendapat dari atau usulan atau rencana yang disampaikan oleh Muhadjir Effendi ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan di dalam kabinet, bahkan termasuk Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri tampaknya tidak sepakat soal itu karena menurut dia ya beda antara judol dengan ojol. Nah, maksudnya ini ojek online. Kalau para ojek online ini saya kira memang masuk dalam daftar yang mereka layak lah untuk mendapat bansos. Walaupun saya membaca komentar-komentar di banyak dari ojek online yang mengaku mereka ojol tapi mereka tidak pernah mendapat bansos gitu. Mungkin karena dianggap mereka ini punya pekerjaan, kriterianya ini menjadi pekerja mandiri. Karena itu kemudian mereka juga ini bagian dari sasaran dari pungutan tapera, tabungan perumahan rakyat. Nah, tapi kita kembali ke soal tadi itu, soal pro kontra dari para penerima bansos ini. Karena nanti rencananya dari Pak Muhadjir ini, para korban judi online ini kemudian mereka akan mendapat bansos. Nah, memang kalau kita lihat dampaknya di lapangan, ini judi online ini luar biasa ya. Kita kemarin pasti dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Ada seorang polisi wanita atau polwan yang kemudian dia membakar suaminya sampai kemudian meninggal dunia, itu karena ternyata suaminya itu menghabiskan gaji ke-13-nya untuk judi online. Ini ngeri ya dampaknya. Jadi sebenarnya ini tidak semata-mata persoalan bansosnya, bantuan sosial, tapi ini bahkan ini perlu pendampingan yang lain secara psikologis ya, karena saya kira ini pasti si wanita ini, si polwan ini pasti terguncang ya. Dia setelah tahu dampak apa yang dia lakukan karena tersulut kemarahan suaminya melakukan judi online dan kemudian menghabiskan gaji ke-13 karena tinggal sisa 800.000 dan kemudian dia membakar suaminya.
Dan ini tentu saja dampak yang paling serius adalah pada anak-anaknya. Kalau istrinya katakanlah si ibunya dia kehilangan suaminya dan kemudian, kemungkinan besar dia ini akan menjalani proses persidangan karena bagaimanapun juga dia, mungkin tanpa sadar dia melakukan pembunuhan itu tapi disebutkan, bisa dikenakan pasal dia, KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian begitu. Saya bisa membayangkan, betapa terguncangnya Ibu Polwan ini, akibat dari tindakan dia gitu. Walaupun, eee, mungkin kita juga bisa memaklumi karena kemarahan yang sesaat kemudian membuat orang bertindak tidak rasional. Ada banyak kasus lain yang juga ini bahkan, tidak hanya melibatkan para, bintara ya, kalau bintara ini ada juga kasusnya di Kostrad ini, di Kostrad di Bogor itu, ada seorang bintara juga ya ini kalau ini sebutannya ya, karena sersan atau apa gitu pangkatnya yang kemudian dia juga kedapatan dia bunuh diri, karena dia terjerat utang akibat, judi online itu. Di Papua beberapa waktu yang lalu itu sempat geger ada seorang dokter lagi nih ya, pangkatnya letnan 1, yang dari Kesatuan Marinir yang bertugas di Papua dan, dia kemudian, kedapatan dia, bunuh diri juga karena hutangnya hampir mencapai 1 miliar. Kasus ini menjadi heboh karena, pada waktu, sampaikan kepada keluarga bahwa si perwira ini atau Dokter Eko ini, dia dinyatakan bunuh diri dan dikirim kembali pada keluarganya di Sumatera Utara. Keluarganya, tidak terima dan menduga bahwa, meninggalnya, Dokter Eko, Dokter Eko ini bukan karena bunuh diri, tetapi karena penganiayaan. Mereka mengaku keluarganya itu menemukan tanda-tanda bahwa, Dokter Eko di tubuhnya Dokter Eko itu ada luka-luka akibat, atau lebam bekas penyiksaan. Nah ini menjadi kontroversi dan akhirnya, dan Kormar ini tuh buka-bukaan gitu. Mereka waktu itu tidak mau menyampaikan hal itu secara terbuka, karena katanya untuk menjaga kehormatan dari Letnan 1 Dokter Eko ini. Karena menurut Kormar bagaimanapun, kehormatan Dokter Eko ini juga merupakan kehormatan, korps gitu ya. Tetapi karena keluarganya dari Dokter Eko ini, Letnan 1 Dokter Eko ini, kemudian, rupanya mereka mencari keadilan dan membuka kepada media dugaan-dugaan adanya kemungkinan penyiksaan terhadap Dokter Eko, akhirnya, Komandan Kormarinir itu buka-bukaan, dia menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi dan utangnya Dokter Eko ini katanya hampir 1 miliar dan itu tidak bisa dia bayar dan kemudian dia bunuh diri. Di tempat lain di Maros, ini ada seorang Letnan 2 ini kelihatannya mungkin dia bagian keuangan ya di Maros, Sulawesi Selatan. Ada seorang, Letnan 2 yang menggelapkan uang kesatuan itu sebanyak berapa, 870 juta atau hampir ya cukup besar ini angkanya ya. Dan ini semua juga akibat dari judi online. Jadi, judi online ini tidak hanya jadi monopoli rakyat kelas bawah gitu yang bermimpi dia bisa menjadi kaya raya dengan cara gampang, melalui judi online. Ini, banyak Anda bertanya-tanya, bagaimana kalau orang-orang pintar juga bisa terjerat seperti ini ya, karena kalau tadi perwira itu apalagi dokter, militer, ini kan pasti orang pintar. Ya ini memang kalau sudah mulai terjerat dalam judi online itu, orang menjadi tidak rasional karena mereka merasa pertama ini biasanya teorinya pasti mereka itu ketika sedang main kecil-kecilan itu selalu dimenangkan oleh bandar begitu. Ini strategi para bandar untuk menjerat para pelaku judi online. Nah, makin lama kemudian dia menangnya tambahin besar tambah besar, setelah itu kemudian barulah di situ mereka mulai semacam addicted, ketagihan gitu dan, namanya kemudian ada semacam, sifat serakah yang bisa berharap dia menang lebih besar dan pertaruhannya mungkin makin lama makin besar dipertaruhkan dan setelah kalah dia biasanya penasaran karena sebelumnya dia pernah menang terus menerus dan akhirnya tanpa sadar mereka itu, sudah terjerat utang yang sangat besar ya, karena ini nggak kalau pengakuan dari beberapa korban, judi online ini, keluarganya terutama, mereka ini seperti para pecandu narkoba gitu. Jadi kalau sudah nyandu judi ini, mereka bisa jual apapun barang yang ada di
di rumahnya kalau sudah nggak ada duit ya. Makanya kalau tadi seperti perwira TNI di Maros tadi di Sulawesi Selatan karena pegang duitnya kesatuan, ya dia gunakan itu duit kesatuan untuk judi. Sementara buat mereka yang tidak punya kewenangan atau tidak punya akses terhadap uang, biasanya menjual barang apapun yang ada di rumah. Ya kalau tidak, kemudian mereka terjerat pada pinjaman online. Jadi saya sebutannya seperti mata uang gitu ya, dua sisi mata uang antara pinjol dan judol tadi. Nah, seberapa besar sih dampaknya? Ini yang saya kira ini datanya cukup mengerikan ya. Kalau menurut Kementerian Kominfo itu ini para korban gitu atau pelaku, pokoknya pelaku yang juga menjadi korban judi online itu sekarang ini di Indonesia tercatat sudah mencapai 22,7 juta. Ini berarti hampir, bukan hampir ya, 10% dari total penduduk di Indonesia itu terdampak judi online ini. Jadi kalau 10% yang pelakunya dan kebanyakan katakanlah mereka ini rata-rata sebagian besar adalah kepala keluarga, Anda bisa bayangkan ada berapa besar keluarga yang terdampak judi online ini, 2,7 juta. Kalau katakan satu keluarga kita hitung rata-rata ada 4 saja, itu kan berarti ada berapa? Ada 10 juta lebih, ada 11 juta lebih ya yang warga Indonesia yang terdampak judi online ini. Ini angka yang sangat besar dan ini menjadi kalau kemudian itu yang harus masuk dalam daftar bansos ya ini mereka ini jumlahnya sangat banyak. Tapi saya kira daripada bansos disalahgunakan untuk kampanye pilpres seperti waktu itu dan nanti mungkin kampanye pilkada ya lebih baik digunakan untuk membantu mereka yang menjadi korban judul ini. Cuman memang tidak bisa seterusnya ya. Nah, 2,7 juta dan ternyata dari hasil survei itu Indonesia itu menempati peringkat tertinggi di dunia dalam kasus judi online ini. Banyak sih negara-negara di ASEAN seperti Kamboja, Vietnam, Myanmar itu juga sangat tinggi. Bahkan kalau di Eropa, terutama Eropa Timur itu Rusia itu ternyata juga pelaku judi online itu sangat tinggi. Tapi katakanlah kalau Rusia itu masuk 5 besar, itu dibandingkan dengan Indonesia itu memang jauh sekali. Jadi Indonesia itu tuh memang dahsyat ya. Nah, perputaran uangnya bagaimana? Nah, ini yang dari tahun ke tahun itu meningkat sangat tinggi sekali ya. Saya membaca misalnya data dari PPATK ini, jadi Pusat Pelaporan Transaksi Analisis dan Transaksi Keuangan ini sebenarnya atau ini apalah tim money laundering-nya ya gitu. Mereka yang mencermati perputaran uang ini dia ini dari penjelasan PPATK saja, Kepala Humasnya Natsir Kongan menyatakan bahwa untuk kuartal pertama tahun 2024 itu ya angka perputaran uang di judi online itu mencapai 600 triliun. Saya bolak-balik baca apa nggak salah baca ya 600 triliun. 600 triliun itu kan gede banget ya. Ini bisa cukup untuk membangun ibu kota baru. Jadi Pak Jokowi nggak perlu mencari cara macam-macam termasuk mengumpulkan uang dari rakyatnya sendiri melalui tapera misalnya. Karena tapera katanya itu pun 10 tahun itu baru terkumpul 50 triliun. Ini judi online itu kuartal pertama saja itu sampai 600 triliun. Saya jujur aja agak ragu tadinya dengan angka ini, saya bolak-balik itu baca. Tapi angkanya seperti itu karena itu angkanya meningkat terus dari tahun ke tahun begitu ya, mulai dari tahun 2001, 2020, 2023 memang lompatannya itu luar biasa besar ya. Betapa ini ya gila banget ya uang ini. Ini kan uang ini sebenarnya kegiatan tidak produktif dan kemudian ini dampaknya langsung pada rumah tangga ya, bukan hanya persoalan bahwa mereka tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berdampak serius. Tadi terdapat menjadi seperti kasus di Mojokerto, sampai kemudian ada seorang polisi wanita terpaksa membunuh suaminya, dan kemudian dalam banyak kasus mereka ini kemudian bunuh diri. Jadi ya wajar kalau kemudian pemerintah itu segera membentuk satgas untuk penanganan judi online ini. Ini masalahnya sangat-sangat serius. Jadi saya kira wacananya soal wacana pemberian memasukkan para korban atau pelaku judi online ini sebagai penerima bansos, ya itu saya kira itu menjadi tanggung jawab negara gitu. Tapi
persoalannya kan sekarang negara ini juga menghadapi soal serius, yakni berkaitan dengan anggaran yang makin, terbatas. Ini Ibu Sri Mulyani kan baru saja melakukan pemangkasan-pemangkasan terhadap, beberapa departemen dan lembaga negara begitu. Ada setidaknya 5 lembaga negara, 5 kementerian dan lembaga negara yang dipangkas, anggarannya oleh Bu Sri Mulyani, salah satunya itu adalah dari, Kementerian, Investasi dan Kepala BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal juga dipangkas tinggal separuh gitu. Nah, kalau ditambah lagi untuk penanganan dampak dari para korban judi online ini memang semakin tertekan. Jadi, sekarang ini, apa yang paling penting ya, kalau kita menunggu katakanlah Satgas itu, apa yang bisa dilakukan? Karena ini banyak juga judi-judi online ini operatornya kan tidak hanya ada di Indonesia, banyak juga yang di luar negeri. Dan yang menyedihkan banyak juga warga Indonesia itu yang kemudian diiming-imingi bekerja di luar negeri, dengan gaji yang besar, ternyata mereka kemudian ketika sampai ke negara tujuan seperti misalnya Kamboja dan sebagainya, ternyata mereka ini hanya dijadikan operator judi online. Banyak juga pencari, kerja di Indonesia kita banyak tahu ditangkap di karena mereka menjadi operator judi online, dan ketika kita simak gajinya itu juga tidak cukup meyakinkan ya, ini banyak di antara gajinya juga hanya di bawah UMR. Nah, sekarang saya kira yang paling penting itu buat kita adalah bagaimana mengawasi lingkungan kita masing-masing ya. Mengawasi suaminya, istrinya, atau bahkan anak-anaknya itu jangan sampai terjerat dengan judi online. Karena begitu sekali terjerat judi online, itu kemudian, larinya ke, pinjol atau pinjaman online, disitulah kiamat mulai terjadi. Saya Arsman Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.